Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai pada rangkaian dibacain berita. Dibacain berita yang tentu bisa menjadi sumber informasi, sumber inspirasi, sumber motivasi, atau sumber memori. Nah, kita tentu belum tahu nih. Kita mau tanya sama kameramen, ya, manusia unik. Bung Alfian. Nah, gimana nih manusia unik kameramen? Kok baca-bacain berita tapi kita udah maklum ada apa? Gimana nih kabarnya Bung Alfian? Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja kali ya, langsung. Oke. Ini Bung Alfian, berita dari tribunmedan.com. Tanggal 13 April 2017. Yeah. Wah, ini berita lama nih Bung Alfian. Peristiwa kekalahan dulu penista agama Bung Alfian. Ya. Nah, judulnya Tablik Akbar yang dihadiri Alfian Tanjung dibubarkan di Kepulauan Seribu. Wah, kagak nulis Ustadz deh, nggak sopan nih berita nih. Nah, tapi nih Bung Alfian mungkin mau respon nggak? Mungkin mau merecall dulu waktu Bung Alfian kejadian itu, apa sih sebetulnya yang Bung Alfian hadapi di sana gitu. Nanti baru kita masuk ke berita. Bismillahirrahmanirrahim. Berita yang barusan akan dibuka arsip oleh Bung Kameramen itu pertanggal 13 April 2017. Yeah. Ini kasusnya Kepulauan Seribu. Perlu dulu dipisahkan dan dibedakan antara kasus pelecehan terhadap surat Al-Maidah ayat 551. Iya. Ini penting karena sama-sama di Pulau Seribu masalahnya. Pulau Seribu yang pertama tanggal 29 bulan September tahun 2016. Inilah yang memicu kemarahan dan ketersinggungan dan ghirah, kecemburuan iman kaum muslimin yang kemudian terjadi berbagai rangkaian aksi bela Islam. 29 September 2016. Yang barusan dibacakan oleh kameramen atau dibuka sebagai sebuah judul berita, sebagai arsip berita yang pernah ada. Yeah. Ini adalah peristiwa yang sebenarnya terjadi tanggal 12 bulan April 2017. Yeah. Apa itu? Yaitu kampanye terakhir pasangan daripada Bapak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Oh iya, itu betul. Terakhir. Sesungguhnya saya adalah salah satu orang yang diminta untuk menjadi salah satu jurekam ya, dalam sebuah kampanye terakhir yang diselenggarakan oleh duet Partai PKS dengan Gerindra. Nah, maka acara itu merupakan sebuah acara yang normal saja, normatif, sesuai dengan jadwal. Nah, sekitar 3 hari sebelum acara, panitia telepon sama saya. Telepon pada saya, Ustadz, bahwa ini acara mungkin perlu digeser. Karena pasangan yang satu lagi ternyata menyatakan dan mengumumkan akan menyelenggarakan kampanye yang bukan jadwalnya di tanggal 12 April 2017. Siapa dia? Dia adalah Ahok dan Jarot yang merupakan pasangan kompetitor dari Pak Anies Sandi. Yeah. Itu kira-kira mengapa ada berita itu dan berarti itu Bung Alfian itu putaran kedua ya? Ya. Nah, Bung Alfian. Oke, berarti kita masuk ke berita. Gesekan sempat terjadi antara penyelenggara ceramah dengan massa berbaju kotak-kotak di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Benar Bung Alfian, Rabu 12 April 2017. Ya. Kasubag Humas Kepulauan Seribu, Ibtu Ferry, menuturkan gesekan tersebut bermula dari acara tablik akbar yang digelar Gerakan Muslim Jakarta, Kepulauan Seribu, pimpinan Bush Sharif pada Rabu siang. Kemudian ada penceramah dari Jakarta, kata Ferry kepada kompas.com. Oh, berarti Tribun ngambil dari Kompas nih. Yeah. Penceramah yang dimaksud adalah Alfian Tanjung, dosen Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Nah, sekitar pukul 14.20 saat Alfian, atau nggak enak ya baca Alfian, saat Ustadz Alfian Tanjung menyampaikan ceramah, datang sekelompok massa berbaju kotak-kotak memasuki lapangan tersebut dan ingin menghentikan acara.
Nah, saya sebagai yang baca berita bingung nih Bung Alfian. Kalau di berita dibilangnya permasalahan ini bermula ketika ada penceramah dari Jakarta, tapi setelahnya dilanjutin adalah ketika ada orang baju kotak-kotak masuk ingin menghentikan acara. Gimana Bung Alfian yang sebenarnya terjadi? Ya, peristiwa itu memang bermula sebagaimana tadi sempat saya sebut, bahwa kan kampanye ini kan kampanye jatah untuk Pak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Iya. Nah, saya yang bernama Alfian Tanjung, yang orang suka panggil saya Ustadz Alfian Tanjung, diminta oleh panitia sekitar 1 atau 2 bulan sebelumnya. Jadi sekitar setelah putaran pertama selesai bulan Februari, setelah itu dinyatakan ada putaran kedua, panitia menjadwalkan dan jadwal satu penceramah di tanggal 12 itu bernama Alfian Tanjung. Nah, jadi sekitar 3 hari atau 5 hari, kurang lebih nggak sampai seminggu, tidak sampai seminggu, panitia menelpon, dia bilang, Ustadz ini agak riskan, ternyata teman-teman dari pasukan kotak-kotak itu akan melangsungkan acara di tanggal yang sama, hari yang sama. Waduh. Nah, akhirnya kami ketika itu rombongan sudah berangkat, mau nyebrang dari Jakarta Utara, dari Pantai Marina, kita naik kapal cepat ya, kapal motor, untuk ke sana. Nah, mulai berasa tuh karena di dalam kapal motor itu ada tentara banyak, ada polisi banyak. Nah, dan juga ada pasukan kotak-kotak banyak. Nah, ini mungkin bagi semua pemirsa yang belum tahu, kotak-kotak itu seragam yang dipakai oleh beliau-beliau itu memang pernah dipakai oleh pendahulunya. Dan kotak-kotak ini merupakan kostum daripada orang-orang komunis di seluruh dunia. Angkatan Muda Komunis menggunakan pasukan kotak-kotak itu, seragam kotak-kotak, dan itu bisa dikonfirmasi di koran harian, media di Indonesia, terbitan tanggal 12 bulan September tahun 2012, halaman 12 pojok kanan atas. Mantap. Jadi penting ini supaya jangan nanti kita bicara begini, kita lalu disangkakan macam-macam. Nah, maka dari itu, peristiwa itu kemudian terjadilah acara yang terjadi dalam bentuk bersamaan. Jadi artinya harusnya Bung Alfian tuh nggak diganggu dong. Oh iya. Mereka kan yang bukan jadwalnya, tapi mereka datang. Nah, gitu Bung Alfian. Dan memang mereka mencoba untuk beralibi dan mempraktekkan datang di pagi hari. Waduh. Nah, di pagi hari mereka sudah membagikan bingkisan sembako dengan kresek yang ukuran jumbo, ukuran besar. Bahkan konon saya sempat tahu beberapa waktu sebelum hari H itu, kelompok rombongan atau tim sukses daripada Ahok Jarot ini atau kotak-kotak sudah membagikan sekitar 23 ekor sapi. Banyak juga ya. Nah, 23 ekor sapi dibagilah kepada masyarakat sekitar Kepulauan Seribu dan sekitarnya. Jadi mereka memberikan satu harapan bahwasanya mereka pernah mendapatkan angka 82,8% waktu putaran pertama tanggal 15 Februari tahun 2017. Iya. Kan Maret, April, ya, di 2 bulan berselang itu terjadi satu bentuk kampanye yang memang dua pasang. Iya, kan? Berarti warga sana tuh mengkabarkan ke Bung Alfian kalau sebelumnya dari sana udah ngirimin sapi itu ya Bung Alfian? Iya, memang kita sempat ngobrol, sempat berinteraksi karena masyarakat banyak yang kenalin saya. Oh gitu ya. Banyak yang kenalin dan mereka bercerita bahwa kami sudah disantuni dengan 23 ekor sapi untuk sekitar Kepulauan Seribu. Saya lanjutkan beritanya Bung Alfian. Hal ini dikarenakan massa berbaju kotak-kotak tidak menyukai ceramah Alfian atau Ustadz Alfian yang dianggap menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Wah, ini unik ya. Padahal calon mereka yang sebelumnya ya Bung Alfian telah menistakan Al-Quran. Sedangkan Ustadz justru malah mengingatkan umat atau rakyat Jakarta jangan sampai memilih calon pemimpin yang telah menghina Al-Quran. Begitu Bung Alfian ya. Nah, lanjutan beritanya. Sebelumnya kami sudah meminta panitia untuk tidak ceramah sara. Mereka setuju, cuma tiba-tiba datang penceramah dari Jakarta ini, kata si Ferry. Adu argumen terjadi antar dua kubu ini membuat acara terhenti dan polisi memediasi keduanya.
masa diimbau untuk tidak saling menghujat. Nah, Bung Alfian, saat Bung Alfian ceramah berarti kan ada yang tiba-tiba masuk baju kotak-kotak. Yang Anda lihat Ustadz, Bung Alfian, yang Anda lihat di YouTube atau di Instagram berseliweran, itu banyak baju kotak-kotak ngatain Bung Alfian. Ada yang ngatain kalimat yang kotor seperti anjing. Anjing Alfian! Babi lo! Ini kampung gua anjing! Udah diam ketua. Insya Allah akan jaga kita, insya Allah. Baru gua nggak berani pukul dia itu. Udah diam. Gua pukul lo. Ada petugas gua pukul lo. Jadi gimana, Bung Alfian? Kondisi saat Bung Alfian ceramah tiba-tiba harus terhenti. Ceramahnya sebenarnya asik ya. Kalau boleh Iya. saya bilang, sebenarnya kan acara mereka itu pagi hari. Mm-mm. Ini kelompok kotak-kotak ini sebenarnya udah bikin nggak nyaman karena masyarakat dan tim sukses daripada Anies Sandi udah agak was-was juga karena kan Kepulauan Seribu itu kan pulaunya nggak besar. Iya. Jadi acara mereka juga berjaraknya cuma ratusan meter, Mm-mm. sangat riskan sebetulnya. Iya. Yang bikin resisten ya mereka ngapain kok menyelenggarakan kampanye di hari yang bukan jadwalnya, itu dulu Nah, poin pertama. Yep. Nah kedua, ya mungkin kalau dilihat saya termasuk narasumber atau termasuk mubalik yang senior dan memang sebagai aktivis politik Islam yang mungkin dikenal punya ya wawasan atau informasi yang bisa disampaikan. Apa yang terjadi? Saya hanya menerangkan program-program yang sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan serta yang akan dilakukan oleh Saudara Ahok dengan pongahnya. Dia mengatakan kalau dia menang nanti dia akan begini. Saya sampaikan bahwasanya selama dia menjadi gubernur pengganti yang mulanya adalah PJS atau PLT, secara definitif per Oktober 2014 dia menjadi gubernur definitif. Nah sejak itu kelihatanlah aslinya dia melarang penggunaan aula kelurahan dan kecamatan itu de facto tidak boleh buat kegiatan pengajian. Dia melarang penggunaan jilbab di sekolah SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah itu yang Bung Alfian sampaikan di Iya, saya ceramah. menyampaikan Berarti itu mereka semua. kepanasan lah ya. Jadi mereka nggak bisa membantah karena memang itu adalah fakta. Iya. Nah, persoalannya adalah ketika saya sedang menyampaikan itu, mereka tidak berkenan, masyarakat diberi pengetahuan yang membuat mereka sadar bahwa ada ibu-ibu itu banyak yang reaksi. Wah, bahaya dong. Wah, gimana nih kalau punya gubernur kayak begini? Nah, ibu-ibu reaksi. Nah, di tengah-tengah itu ada pengurus DPC PDI Perjuangan yang dia berteriak, woi, jangan seperti itu, kontraproduktif, merugikan partai kita, gitu kata si pengurus DPC itu. Nah, setelah saya berceramah terus, karena saya berpikir saya kan hadir atas permintaan tim sukses, dan itu memang tanggal jadwal untuk kampanyenya Pak Anies Sandi. Nah, selama saya berceramah, punggung saya ditepuk dengan sangat ramah, dengan sangat lembut oleh Pak Polisi. Ramah dan lembut betul, nggak ada suasana kasar. Tap, Pak, ceramahnya ditunda dulu, ya, ceramahnya dihentikan dulu. Nah, rupanya terdengar suara teriakan itu, cuman karena agak jauh, saya nggak tahu terdengar. Saya tahu setelah menonton video atau YouTube tentang mereka. Jadi kesimpulannya, ya mereka telah melakukan sebuah tindakan yang merugikan mereka sendiri. Nah itu kan semua sama tahu. Akhirnya setelah insiden Kepulauan Seribu per tanggal 12 Februari 2017 itu mengakibatkan suara yang mereka peroleh untuk Jakarta Utara, Pulau Seribu dan Jakarta Barat 82,8%. Pas setelah pencoblosan tanggal 19 April 2017, perolehan suara di daerah tersebut tinggal 36,2%. Anjlok tuh ya. Anjlok. Maka jadilah mereka itu terkejut-kejut. Kenapa bisa begitu? Mereka sudah santan habis, gulai tak jadi. Mereka sudah habis modal, udah ngasih sapi 23, udah ngasih bingkisan super jumbo. Ternyata akhirnya mereka tidak mencapai hasil yang memuaskan. Wah, berarti Masya Allah ya Bung Alfian ya. Apa ya, bisa dibilang gara-gara kemarahan mereka, kezoliman atau kecurangan mereka lah bahasanya, karena kan
tidak sesuai jadwalnya, akhirnya membuat bumerang juga buat mereka yang akhirnya mereka kalah. Bayangkan dari 80 jadi 30% ya. Nah, tapi ini penting Bung Alfian dipahami oleh masyarakat atau umat Islam lah ya. Oh dulu ya Bung Alfian ada bantu sedikit lah untuk Pilkada Jakarta waktu itu dengan menjelaskan lah kondisi-kondisi yang sedang terjadi yang alhamdulillah masyarakat ini bisa taat gitu Bung Alfian dengan para ulama dan ustadz yang menerangkan bahwa haram memilih pemimpin yang tidak seiman. Apalagi orang tersebut sudah menghina kitab suci kita Bung Alfian. Ya, betul. Nah Bung Alfian mungkin untuk closing statement untuk kedepannya lah Bung Alfian, berdasarkan pengalaman Bung Alfian waktu itu menghadapi situasi tersebut, apa sih yang perlu kita pegang ketika memilih pemimpin untuk ada pemilihan yang akan datang lagi Bung Alfian? Ya, yang jelas perjuangan politik umat Islam itu adalah sebuah arena yang menurut saya arena yang sangat mengasyikkan, seru dan punya daya edukasi serta pahala yang banyak. Itu yang pertama. Artinya, ayo seluruh warga bangsa Indonesia yang Muslim kita berjuang untuk memenangkan aspirasi politik umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kemenangan itu ternyata tidak melulu dengan keuangan, dengan materi. Materi itu betul dibutuhkan, materi itu betul menjadi bagian daripada alat atau variabel kemenangan. Tetapi dia bukan faktor yang menentukan secara total. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menjadi satu isyarat bahwa seluruh umat Islam di Indonesia maupun seluruh dunia, insya Allah dengan pertolongan Allah pasti akan memenangkan kepentingan Islam dalam bentuk perjuangan politik, dalam bentuk kemenangan politik, ketika dia mempunyai ketaatan yang total terhadap Allah dan Rasulnya dan mempunyai pemahaman peta situasi dan dia bisa melakukan pemenangan dan kemenangan. Nah itu mungkin jadi bahan penting untuk adanya semacam bedah berita ya, ini kan sudah cukup lama berlalu tapi mungkin ada yang tidak sadar dan kita ini penting modal kita untuk menghadapi fase-fase ke depan karena tahun 2022 sampai 2023 ini kan hampir dipastikan tidak ada pilkada, tidak segala macam. Nah, ini bisa jadikan tenggat waktu untuk kita melakukan edukasi untuk kita mengambil posisi yang lebih ready untuk 2024 kalau memang ada proses yang selama ini kita lakukan. Itulah mungkin yang bisa kita simak kepada seluruh pemirsa, sebuah babat politik heroik yang pernah terjadi ternyata memenangkan aspirasi politik umat Islam bisa dilakukan bukan karena uang yang berlimpah, bukan karena kekuatan massa yang meluah, ternyata strategi, opini, dan lain-lain. Sekian, kita berjumpa di event atau sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.